Halo anak-anak, hari ini kita masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan tetap siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, dan yang ketiga, sikap persatuan. Kita bahas dulu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebelum Ibu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, kita amati dulu gambar biji berikut. Secara umum, struktur atau bagian-bagian biji itu sama. Yang pertama, ada selimut biji yang berfungsi melindungi biji. Atau istilahnya seperti cangkang dari biji itu. Nah, yang kedua ada kotiledon, yaitu sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan ada embrio, calon tumbuhan baru. Nah, secara umum biji itu bagian-bagiannya seperti ini. Baik itu biji semangka, biji apel, biji anggur, ataupun biji mangga. Nah, sekarang kita lihat proses perkecambahan dari tanaman kacang. Yang pertama kita lihat di sini adalah biji kacang. Selanjutnya, biji kacang ini mengeluarkan akar, berkembang akarnya, lalu akarnya masuk ke dalam tanah dan selimut biji terlepas dan memunculkan pucuk daun yang baru. Selanjutnya, akar semakin memanjang ke dalam tanah dan daun semakin berkembang. Lalu terlihatlah tumbuhan kacang yang sudah kokoh. Nah, selanjutnya, jika ingin menghasilkan kacang-kacang berikutnya, kalian bisa menanam biji kacang itu lagi. Sehingga terjadi proses yang Ibu jelaskan tadi. Selain kacang, di sini Ibu akan menjelaskan proses perkembangbiakan dari semangka. Tetap diawali dari biji semangka, lalu dia berkembang menjadi tanaman kecil, pucuk tanaman kecil yang baru muncul 2 helai daun, lalu mulai berkembang menjadi beberapa daun dan bertambah ukuran tingginya. Nah, tanaman semangka ini umumnya merambat, jadi dia tumbuhnya itu ke samping. Nah, setelah beberapa waktu, tanaman semangka ini akan berbuah. Jika kalian ingin menghasilkan banyak buah semangka, kalian bisa menanam biji-biji semangka sehingga terjadi proses seperti yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya kita bahas perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya atau daun induknya. Jadi kita lihat dulu tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya ada pada pohon cocor bebek. Nah, di sini kalian lihat pada daun cocor bebek terdapat bintik-bintik kuning. Itu merupakan anakan yang tumbuh di dekat daun cocor bebek atau daun induknya. Selanjutnya kita lihat pohon pisang dan pohon bambu ini. Di dekat pohon pisang terdapat pohon pisang yang baru tumbuh. Nah, pohon pisang yang baru tumbuh ini disebut
tunas pohon pisang yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya yang sudah besar. Begitu juga dengan pohon bambu. Di dekat pohon bambu yang sudah besar, terdapat pohon bambu yang baru tumbuh. Pohon bambu yang baru tumbuh ini disebut dengan tunas bambu yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, bambu bisa kita manfaatkan untuk permainan lampu alu. Jadi, di sini permainannya butuh kerjasama dalam menutup dan membuka helai bambu. Selain itu, bekerja sama juga dapat menciptakan persatuan. Sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah, yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, yang kedua, piket membersihkan kelas, dan yang ketiga, diskusi mengerjakan tugas kelompok. Ingat, hanya tugas kelompok yang boleh diskusi. Jadi saat ulangan ataupun Ibu memberikan tugas lain selain tugas kelompok, kalian tidak boleh diskusi. Selanjutnya, sikap yang menunjukkan persatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Jadi lingkungan di sekitar rumah dibersihkan bersama-sama dengan tetangga, disebut dengan istilah gotong royong. Lalu yang kedua, saling membantu membersihkan rumah. Dan yang ketiga, diskusi dalam menentukan keputusan. Contohnya, jika kalian ingin berlibur, ada yang ingin ke pantai, ada yang ingin ke gunung atau ke tempat lainnya, kalian diskusikan dulu mana yang mendapat suara terbanyak atau pilihan terbanyak, itu yang akan kalian laksanakan. Sekian video pembelajaran di pembelajaran 2 ini. Ibu harap kalian masih semangat untuk menanti video-video berikutnya. Terima kasih.